klasik pemasaran. Oil of Olay, ungkapan kasih sayang seorang suami. Merek yang satu ini sangat dikenal oleh wanita di berbagai negara. Oil of Olay dikenal sebagai pelembab wajah yang memiliki harga relatif, terjangkau, dan kualitasnya pun juga baik. Merek ini selama puluhan tahun terbukti cocok di berbagai kulit dan wajah wanita. Menurut majalah Guardian, saat tulisan ini dikerjakan, Oil of Olay telah tersedia di lebih dari 80 negara di dunia dan telah dipakai oleh lebih dari 60 juta wanita. Menariknya, produk ini dikembangkan oleh karyawan yang pernah bekerja di Unilever, tapi akhirnya merek ini dikuasai oleh Procter & Gamble atau yang biasa kita sebut sebagai P&G. Sejarah merek ini dimulai ketika Graham Wolf, seorang ahli kimia dan mantan karyawan Unilever, menjalani keseharian di Afrika Selatan. Saat itu, sekitar tahun 1950-an, istri Graham mengeluh kulit wajahnya yang terasa begitu kasar. Namun, ia tidak dapat menemukan produk apapun yang beredar di pasaran sebagai solusi permasalahannya. Sebagai bentuk cinta kepada istrinya, Graham memutuskan mencoba mengembangkan ramuan produk yang paling ampuh untuk mengatasi keluhan di laboratorium rumahnya. Bila dilihat dari proses lahirnya, bisa dibilang produk yang satu ini merupakan ungkapan cinta suami kepada istrinya. Awalnya, Graham hanya berupaya membuat krim ini agar sang istri dapat merawat diri dengan lebih baik. Tidak hanya sebagai produk pelembut, Graham juga berusaha mengembangkan produk yang dapat membuat istrinya merasa cantik dan juga feminim. Setelah melakukan beberapa percobaan, Graham berhasil menemukan ramuan yang pas. Respon positif istrinya membuat Graham memiliki kepercayaan diri untuk memasarkan produk temuannya itu. Pada masa awal usaha pemasaran produk, Graham meminta bantuan dari sahabat sekaligus rekan bisnisnya, yaitu Jack Lowe, yang kala itu bekerja sebagai penulis naskah iklan. Graham dan Jack bekerja bersama membuat rancangan merek dan juga kemasan produk. Jack berperan lebih besar pada berbagai aspek yang berhubungan dengan pemasaran awal produk karena memang berpengalaman menangani peluncuran dan juga promosi produk. Jack menyadari agar dapat dikenal cepat oleh masyarakat, produk itu perlu memiliki faktor diferensiasi yang kuat. Jack menyadari bahwa warna cairan yang berwarna merah mudah dapat menarik perhatian bila ditonjolkan dengan baik. Untuk itu, Jack mencoba menggunakan kemasan botol kaca transparan sehingga warna cairan merah dapat dilihat dari luar. Pada masa awal produk diberi nama Oil of Olay atau Oil of Ulan. Namun, pada praktiknya perusahaan lebih sering menggunakan nama Oil of Olay. Nama ini sendiri merupakan modifikasi dari kata lanolin yang merupakan salah satu bahan dasar kunci dalam komposisi produk. Sebagai tes awal pemasaran produk, Jack mencoba menawarkannya kepada istri kerabat dekatnya. Selain menguji kualitas produk, ia hendak mencari konsumen yang dapat menimbulkan diferensiasi produk tersebut. Setelah tes pasar awal secara sederhana, Jack dan Graham memulai memasarkan produknya. Karena berbagai keterbatasan, upaya produksi dan juga pemasaran produk dilakukan seadanya. Gelombang pertama produksi dilakukan hanya menggunakan tangan Graham dan sangat minim penggunaan mesin. Kedua pendiri usaha dibantu oleh istri mereka, terlibat langsung karena modal masih terbatas. Keterbatasan ini pun memacu kreativitas untuk usaha pemasaran. Produk ini tidak dipasarkan sebagai pelembab ataupun cairan kecantikan, namun produk anti penuaan. Saat itu tidak ada produk sejenis yang memiliki positioning serupa dengan Oil of Olay, sehingga produk ini langsung menarik minat konsumen. Iklan cetak versi utama juga menggunakan tagline yang memiliki arti membagikan rahasia penampilan yang lebih mudah dari diri Anda, dan membahas rahasia kecantikan dari produk Oil of Olay. Kalimat-kalimat ini tentu menarik minat wanita yang memang pada dasarnya sangat memperhatikan pentingnya kecantikan. Hanya dalam waktu 5 tahun, produk ini telah dikenal di Afrika Selatan dan memiliki pelanggan yang loyal. Hal ini membuat perusahaan melakukan ekspansi ke pasar Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan juga Jerman. Dalam perjalanannya, perusahaan berpindah kepemilikan pada bulan November 1970, ketika perusahaan bernama Richardson Fix melakukan akuisisi pada Oil of Olay. Richardson Fix melakukan beberapa langkah untuk memicu pertumbuhan usaha sekaligus melindungi merek dagang. Selain itu, perusahaan secara bertahap menambah angkatan kerja dan mulai membuat iklan televisi. Richardson Fix juga melakukan pengembangan dengan mengeluarkan produk perawatan kulit pada malam hari dan juga produk pembersih wajah. Secara strategis, perusahaan melakukan ekspansi ke Spanyol, Prancis, dan juga Jerman. Sebagai buah dari kerja keras itu, Richardson Fix menikmati pertumbuhan penjualan yang signifikan. Sayangnya, Richardson Fix memiliki terlalu banyak produk dan tidak mampu menangani semua merek dengan baik.
Hal ini menimbulkan perbedaan tingkat penjualan setiap produk di berbagai negara. Pada tahun 1985, Richardson Fix diakui oleh P&G dan secara otomatis kepemilikan merek Oil of Olay kembali berpindah tangan. Beruntung di tangan tim manajemen P&G, merek ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. P&G melakukan pengembangan Oil of Olay baik secara cakupan geografis pemasaran, segmen pasar, maupun lini produk. P&G berusaha menjangkau semua umur dan tipe kulit konsumen secara bersamaan, menambah banyak varian produk dengan harapan dapat melayani berbagai kebutuhan perawatan kulit konsumen. P&G melakukan perkembangan Oil of Olay baik secara cakupan geografis pemasaran, segmen pasar maupun lini produk. P&G berusaha menjangkau semua umur dan tipe kulit konsumen serta secara bersamaan menambah banyak varian produk dengan harapan dapat melayani berbagai kebutuhan perawatan kulit konsumen. Namun, memang tidak semua lini produk mengalami keberhasilan. Sebagai contoh yaitu produk kosmetik Olay sempat diluncurkan pada tahun 1996. Tapi diberhentikan produksinya pada tahun 2001. P&G juga melakukan perubahan nama produk pada tahun 1999 sebagai upaya menyatukan berbagai varian merek produk ini menjadi salah satu yang dikenal secara global. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah membangun citra merek dan juga program pemasaran produk. Secara global, merek yang tadinya dikenal sebagai Oil of Ulan atau Oil of Olay diubah menjadi Oil of Olay. Hanya beberapa pasar yang tidak menggunakan merek itu seperti negara Jerman dan Italia yang menggunakan merek Oil of Olays, serta Belanda dan Belgia yang menggunakan nama Olays. Kini, merek Oil of Olay berhasil menguasai dan menjadi market leader di banyak negara. Usaha promosinya pun terus meningkat dari waktu ke waktu karena persaingan pasar semakin meningkat seiring masuknya merek pesaing yang mengincar pasar sama dan merek kosmetik yang menawarkan harga lebih murah. Untuk mempertahankan keunggulan, Oil of Olay tetap menekankan manfaat produk, yaitu sebagai krim anti penuaan. Perusahaan menggunakan beberapa artis terkenal dan juga model untuk ditampilkan dalam berbagai promosi produk.